Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Rusnawati SEMM. Kami akan mempresentasikan materi sewa, bunga, dan keuntungan. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri. Pemateri pertama, Rusida Isnaya. Pemateri kedua, Yunita Arif. Dan yang terakhir, saya sendiri, Muhammad Isra Siki. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Sewa, bunga, dan keuntungan. Definisi sewa ekonomi secara umum yaitu harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Sedangkan definisi lain yaitu bagian pembayaran atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Tanah dan sewa ekonomi menurut David Ricardo, ahli ekonomi klasik. Mengenai sebab-sebabnya harga jagung menjadi tinggi, karena permintaan yang banyak, sedangkan penawaran kurang mencukupi. Karena harga jagung tinggi, menyebabkan petani ingin menanam lebih banyak jagung lagi, dan menaikkan permintaan atas tanah, sehingga sewa tanah bertambah tinggi. Analisis menurut grafik, penentuan sewa tanah. Semakin tinggi permintaan, makin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Pada awalnya, permintaan akan jagung ditunjukkan dengan kurva D0 sampai dengan D0 dengan harga sewa R0. Ketika permintaan mendadak meningkat, permintaan akan jagung bergeser menjadi D1 sampai D1 dengan harga sewa R1. Sewa tanah adalah suatu surplus. Sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah dan penawarannya dengan yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol, sedikit, atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia adalah tetap atau tidak berubah. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Dalam pengertian yang lebih disempurnakan, sewa ekonomi yang juga dinikmati oleh faktor-faktor produksi lainnya yang penawarannya semakin bertambah apabila harganya naik. Dan suku bunga. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Biasa dinyatakan sebagai persentase dari modal yang dipinjam, seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan suku bunga. Pada umumnya, persentase yang dinyatakan menunjukkan suku bunga dari sejumlah modal di dalam 1 tahun. Dengan demikian, kalau dinyatakan suku bunga adalah 15%, artinya adalah modal yang dipinjamkan memperoleh suku bunga sebanyak 15% setahun. Dalam perekonomian modern, perusahaan-perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Bunga dan tabungan masyarakat. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan klasik atau tradisional, bahwa jumlah tabungan-tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat. Pandangan kedua yaitu pandangan Keynes, bahwa tabungan tergantung terhadap pendapatan nasional. Pada tingkat pendapatan nasional yang sangat rendah, tabungan akan bernilai negatif. Penentuan tingkat bunga. Menurut pandangan klasik, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap tabungan. Menurut pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada jumlah yang beredar, penawaran uang dan permintaan uang atau preferensi likuiditas. Permintaan uang adalah permintaan terhadap uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Faktor-faktor yang menyebabkan terdapatnya beberapa tingkat bunga. Yang pertama, perbedaan risiko, yang kedua, jangka waktu pinjaman, dan yang ketiga, biaya administrasi peminjaman. Tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat nilai real. Persentase kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun dinyatakan sebagai persentase dari nilai real modal sebelum dibungakan. Contohnya, ketika harga naik 10%, nilai real modal mengalami kenaikan 15%. Kenaikan real sama dengan 15 kurang 10 sama dengan 5%, sehingga suku bunga real adalah 5%. Materi keuntungan.
perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, serta harus mempertimbangkan biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi yaitu biaya produksi yang tidak perlu dibayar dengan uang, tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari biaya produksi seperti tanah, bangunan, modal, dan peralatan pabrik yang dimiliki sendiri. Dan pendapatan yang diperoleh individu sebagai pembayaran setelah melakukan kegiatan-kegiatan ada 3 keuntungannya, yaitu yang pertama, keuntungan adalah pembayaran terhadap risiko. Yang kedua, keuntungan sebagai pembayaran terhadap kegiatan inovasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu keuntungan adalah akibat kekuasaan monopoli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, sewa adalah harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Bunga yaitu pembayaran ke atas modal yang dipinjam. Keuntungan yakni perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, serta harus mempertimbangkan biaya tersembunyi. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.